Halo semuanya, perkenalkan nama aku Teresia Angel Oktarina Pasaribu dengan NIM 220856174 Prodi Informatika Universitas Udayana. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkenalan sistem operasi beserta contohnya dan juga perkembangannya. Nah, sebelum mengenal apa itu sistem operasi, jadi saya akan menjelaskan tentang struktur sistem komputer. Struktur sistem komputer itu ada 4. Yang pertama, perangkat keras itu menyediakan sumber daya komputasi dasar. Contoh dari perangkat keras ada CPU, memori, dan perangkat I atau O. Lalu selanjutnya ada sistem operasi. Nah, ini yang akan saya jelaskan nantinya, yaitu kontrol dan koordinat penggunaan perangkat keras di antara berbagai aplikasi dan pengguna. Selanjutnya ada program aplikasi, di mana program aplikasi ini menentukan cara sistem sumber daya yang digunakan untuk menyelesaikan masalah komputasi dari pengguna. Adapun contoh program aplikasi ini ada compiler, browser web, basis data system, dan video game. Lalu terakhir adalah pengguna, yaitu pengguna seperti orang yang menggunakan mesin ataupun komputer lain. Android. Baik, yang pertama yaitu pengenalan sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Menurut Limbrum Shamsi, sistem operasi adalah perangkat lunak atau software yang dapat melakukan tugas mengontrol dan mengatur perangkat keras sekaligus operasi dasar sistem lainnya dan juga bisa untuk menjalankan program aplikasi. Adapun fungsi sistem operasi ini yaitu yang pertama adalah manajemen sumber daya komputer. Sistem operasi dapat mengatur waktu sebuah aplikasi yang dijalankan, membagi penggunaan CPU saat aplikasi berjalan bersamaan, memberi akses periodik, dan lain sebagainya. Lalu ada berperan sebagai aplikasi dasar sebuah perangkat. Sistem operasi merupakan dasar dari pembentukan program yang ada pada sebuah perangkat. Bisa dikatakan ini merupakan bagian vital yang mengatur semua hal yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi sebuah perangkat. Lalu ada menghubungkan hardware. Sistem operasi berperan dalam mengkoordinasikan semua perangkat yang saling terhubung pada gadget dalam waktu yang bersamaan, seperti penyimpanan internal, mouse, speaker, dan CPU. Dalam hal ini, sistem operasi berperan sebagai jembatan yang menghubungkan perangkat keras dengan perangkat lunak. Kemudian pada gilirannya akan menjalankan operasi dasar komputer. Selanjutnya ada mengoptimalkan fungsi sebuah perangkat. Sistem operasi mampu mengoptimalkan kinerja dari sebuah perangkat keras maupun lunak. Sistem tersebut mengatur serta mengendalikan hubungan antara perangkat keras dan lunak agar bisa saling bekerja sama dengan baik. Yang terakhir ada mengatur sistem kerja perangkat. Sistem operasi mengatur serta mengontrol semua fungsi perangkat keras yang digunakan, mulai dari CPU, hard disk, memori, dan lain sebagainya. Tentunya dengan adanya sistem operasi, seluruh perangkat bisa saling bersinergi dan membentuk kesatuan untuk memaksimalkan fungsi sebuah perangkat. Lalu selanjutnya ada sistem operasi komputer. Nah, di sini ada 4 jenis sistem operasi komputer. Yang pertama ada sistem operasi standalone. Operasi standalone ini digunakan oleh single user maupun multi-user. Sistem ini juga memiliki fitur-fitur yang cukup lengkap dan dapat berdiri sendiri, makanya dinamakan sistem operasi standalone. Contoh sistem operasi standalone adalah Microsoft Windows, Linux, dan Mac OS. Selanjutnya ada sistem operasi Live CD. Live CD hanya membutuhkan perangkat CD atau DVD-ROM tanpa perlu menginstal secara permanen di komputer untuk menjalankannya. Adapun contoh sistem operasi Live CD yaitu ada Knoppix, CentOS, Linux Mint, WinXP Live CD, dan lainnya. Lalu ada sistem operasi embedded. Sistem ini langsung ditanam di komputer dan tidak bisa berdiri sendiri, memiliki khusus dan spesifikasi khusus. Contoh dari sistem operasi embedded adalah ECOS, Linux OS, Java OS, dan Embedded Linux. Lalu yang terakhir ada sistem operasi jaringan. Sistem operasi jenis ini dibuat khusus untuk menangani keperluan jaringan komputer.
Beberapa layanan yang dapat ditangani oleh sistem operasi jaringan adalah HTTP service, DNS service, sharing printer, proxy server, dan masih banyak lagi. Adapun beberapa contoh sistem operasi jaringan adalah Red Hat, CentOS Server, Cloud Linux, dan lain sebagainya. Di dalam slide saya ada contoh gambar dari contoh-contoh jenis sistem operasi komputer. Nah, lalu salah satu sistem operasi yang akan saya gunakan yaitu adalah Android. Android adalah software untuk perangkat mobile yang mencangkup sistem operasi, middleware, dan aplikasi kunci. Pengembangan aplikasi pada platform Android menggunakan bahasa pemrograman Java. Android bergantung pada versi Linux 2.6 untuk layanan sistem ini seperti keamanan, manajemen memori, manajemen proses, network stack, dan model driver. Kernel juga bertindak sebagai lapisan abstraksi antara hardware dan seluruh software stack. Adapun sejarah sistem operasi Android itu, Android pertama kali dirilis pada 5 November 2007. Android bersama Open Handset Alliance menyatakan mendukung pengembangan standar terbuka pada perangkat seluler. September 2007, sebuah studi melaporkan bahwa Google mengajukan hak paten aplikasi telepon seluler. Salah satu jenis telepon pintar yang menggunakan Android pada sistem operasinya. Lalu pada 9 Desember 2008 diumumkan anggota baru yang bergabung dalam program kerja Android. Telepon pertama yang memakai sistem operasi Android adalah HTC Dream yang dirilis pada 22 Oktober 2008. Pada penghujung tahun 2009 diperkirakan di dunia ini paling sedikit terdapat 18 jenis telepon seluler yang menggunakan Android. Nah, selanjutnya ada perkembangan Android. Tadi kan sudah dibilang katanya Android dirilis perdana tanggal 5 November dan telepon pertama yang menggunakan sistem Android pada tanggal Oktober 2008. Lalu Android versi 1.0 dan 1.1 itu mulai dari tanggal Maret 2009 yaitu versi Astro dan versi Bender. Lalu ada pada Mei 2009 yaitu ada Android versi 1.5 ataupun bentuk cupcake. September 2009 Android 1.6 bentuk donat. Desember 2009 Android versi 2.0 atau 2.1 Eclair. Selanjutnya ada pada Mei 2010 ada Android 2.2 Froyo atau Frozen Yogurt. Desember 2010 ada Android 2.3 Gingerbread. Ada Februari 2011 Android 3.0 atau 3.1 Honeycomb. Oktober 2011 Android Ice Cream Sandwich 4.0. Selanjutnya ada pada Oktober 2012 Android Jelly Bean 4.1, 4.2, 4.3. September 2013 Android 4.4 KitKat. Juni 2014 Android Lollipop 5.0. Mei 2015 Android 6.0 Marshmallow. Agustus 2016 Android 7.0, 7.1 Nougat. Agustus 2017 Android 8.0, 8.1 Oreo. Agustus 2018 Android 9.0 Pie. September 2019 ada Android versi 10 atau Q. Lalu ada September 2020 itu ada Android 11. Lalu Oktober 2021 ada Android 12. Jadi penjelasan saya sebelumnya itu telah menjelaskan tentang perkembangan Android dan juga perkenalan tentang sistem operasi. Jadi, untuk mempertimbangkan dan menciptakan sistem operasi yang semakin aman, karena tantangan keamanan akan semakin besar seiring meningkatnya permintaan terhadap sistem operasi. Bersamaan dengan itu, berbagai fitur baru yang mendukung kenyamanan pengguna juga ditingkatkan agar sistem operasi semakin diminati pengguna karena kenyamanan dan keamanannya, dan dengan demikian dapat bersaing dengan merek lain. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.